Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Doa biar semangat. Kajian kita pada malam hari ini Al-Arba'in kitab Risalatul Mu'awanah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami'a amatir rasyidin wa jami'a awliya illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aynama taqum aynama kan khususan Sultan Ali Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina An-Naqsabandi wa Sahabil Hasan Asy-Syadzili wa Sahabil Abbas At-Tijani wa Sayyid Ibrahim Ad-Dasuqi wa Sayyid Al-Badawi wa Sayyid Ahmad At-Tijani wa Sayyid Ahmad Ar-Rifai wa Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Sunan ilal Mu'alib Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wa al-akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa qad taqaddama bima qabla hadzal fasli wa yati bima ba'du insyaallah taala nubzatun minal adab allati tata'akkadu al-muhafadzatu 'alaiha fil ibadat. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, telah kita bahas pada pelajaran-pelajaran pasal-pasal yang terdahulu, yaitu tentang adab-adab kita di dalam beribadah. Kita kan kemarin sudah bahas ya tentang masalah zikir, baca Quran, adabnya sholat, itu kita bahas. Dah banyak juga ngaji kita nih, dah hampir separuh nih. Tapi begitu sampai sini yang depan kemarin lupa. Ini payahnya nih. Sampai judulnya pun lupa. Karena apa? Tak diamalkan. Tapi insya Allah kita harus amalkan. Kita harus amalkan. Okeylah, pelajaran dilupa tapi sudah melekat di badan, kita amalkan. Apa artinya belajar, Bu? Kalau hanya sekedar untuk supaya tahu saja, apa arti dia? Kita belajar agama ini untuk kita amalkan. Kalau cuma untuk tahu, saya tengok iblis itu paling alim. Tahu dia, Bu, ilmu ini, ilmu pandai. Iblis itu termasuk makhluknya Allah yang paling alim. Tapi cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja. Tapi dia tak amalkan. Kita jangan jadi anak-anak iblis lah. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Naudzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi paling tidak itu sekali seumur hidup kita pernah melakukan apa yang kita belajar. Itu paling tidak. Nah, cuma kalau berat sangat, yes, berdasarkan kemampuan. Nah, masalah yang adat-adat yang
adab-adab secara ibadah untuk ibadah kita dah lalui. Sekarang kata beliau, wa nadhkurul ana fi hadzal fasli nubzatan minal adab allati yanbaghi muhafazatu 'alaiha fil adat. Dan sekarang, mulai sekarang nih kita akan menyampaikan adab-adab tapi yang berhubungan dengan adat. Adab-adab berhubungan dengan adat. Kemarin adab-adab berhubungan dengan ibadah. Ibadah-ibadah kita. Sekarang yang berhubungan dengan adab. Fanaqulu. Apa sih berhubungan dengan adab itu maksudnya? Nah, kita tengoklah apa yang akan dibahas di sini. Fanaqulu i'lam anna man hafaza ala adatihi ala al-adab an-nabawiyyah hafizallahu min ta'ati ila ma wara'ahu min al-a'mal wal akhlaq ar-radiyah wa hasala ala al-masalih wal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah allati ja'ala Allahu bi hikmatihi fi tilkal umur al-adiyah. Ketahuilah, barang siapa yang selalu menjaga adab-adabnya sesuai dengan adab-adab kenabian. Apa tuh maksudnya? Contoh, kita dah bahas kemarin. Sampai begitu ada seorang kepingin ikut adabnya Rasulullah di dalam masalah adat. Sampai dia ni, yaitu urusan masalah dia lah. Sampai dia ni tak mau makan semangka karena tak tahu macam mana dulu Nabi itu cara dia makan semangka. Semangka aja dia tak mau, apalagi durian. Nah, ini masalah semangka. Nabi ada hadisnya makan semangka. Cuma caranya Nabi makan ni macam mana ya? Aku tak tahu persis caranya Nabi makan, jadi aku tak makanlah. Ini bukan dibilang haram, tak. Cuma dia ni nak kepingin melakukan segala sesuatu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Sampai urusan makan semangka, apa tak luar biasa orang macam ni. Ini namanya mengikuti adab-adab kenabian nabawi di masalah adab kebiasaan sehari-hari. Makan, minum, tidur, pakai baju, jalan, duduk, baring. Itu bukan ibadah, maksudnya adat, kebiasaan kita saja. Tapi ini pun kita harus ikut Nabi. Kenapa? Kata Sayyidina Imam Abu Hasan Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, barang siapa yang menjaga dirinya dengan adab-adab nabawi, maka Allah akan jaga dia nanti dari akhlak-akhlak yang tercela. Tentulah orang kalau dia sudah ikut adat Nabi, contoh dia, aku kalau makan harus tangan kanan, makan minum harus tangan kanan, tak bisa tangan kiri. Ini otomatis ketika dia masalah gini saja dia ikut Nabi, apalagi dia nak masalah dia nak nyuri, nak nipu orang ni, tak mungkin. Tak mungkin ya. Untuk masalah yang remeh ini saja dia ikut Nabi. Tapi ketika orang sudah meremehkan adat-adat Rasulullah, makan sudah pakai tangan kiri, apa walaupun remeh minum, itu berarti dia tidak konsekuen mengikuti Rasulullah SAW. Jadi orang kalau dia konsekuen mengikuti Rasulullah, walaupun hal itu sifatnya remeh, tapi kok dah ikut, apalagi yang besar-besar. Makan aku dah, pokoknya tak mungkin. Walaupun itu cabai, walaupun itu kerupuk, itu harus tangan kanan. Kita biasalah makan nasi kerupuk satu, gini kan bakwan biasa, bakwan sebelah kanan apa sebelah kiri tu? Bakwan di kanan ya, ibu ya. Lombok di kiri ya nak. Tahu apa Sumedang kan? Tahu Sumedang, tahu di kanan, lombok di kiri, sedap. Ini sudah namanya tidak mementingkan sunnah Nabi, adab-adab Nabi. Remeh. Tapi kalau ada orang masalah megang lombok aja dia harus ikut Nabi, apalagi urusan dia nak main judi, dia nipu orang, dia nak merampok, naudzubillah, nak melakukan dosa-dosa yang lain-lain. Tentu tidak, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok orang tu baik ke buruk akhlaknya, tengok dari konsekuensi dia mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau orang ini
engkau jangan gitu. Dia masalah tidur aja ikut Nabi. Mujur ke sana, kepala sini, miring sini. Ini masalah tidur nih. Apalagi masalah bekerja, cari duit halal atau haram. Tentu dia tentu itu yang lebih penting, tentu dia ikut Nabi. Itu udah nampak. Jadi di situ ada kehati-hatian. Jadi orang yang mau menjaga adab-adab Nabawi di dalam adabnya, kesehari-hariannya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak-akhlak yang tercela, dan dia akan mendapatkan kebaikan, kemanfaatan diniyah wa dunyawiyah. Dia akan mendapatkan satu kemanfaatan yang sifatnya agama dan untuk dunia juga, dunia akhirat dia dapat. Allati jalla bi hikmati fi tilkal umuri al-adiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menjadikan hikmah-hikmahnya itu di dalam perkara-perkara adat. Adat ini bukan, kalau kita sering disebut adat di sini, bukan seperti adat-adat kita yang adat-adat kebiasaan kita ini. Maksudnya adat ini segala sesuatu kebiasaan sehari-harian, itu namanya adat. Bukan adat kita semacam orang ini biasanya adatnya orang ini gini, orang yang suku ini gini, adat suku ini, bukan gitu. Maksudnya adat ini maksudnya segala sesuatu pekerjaan kita kesehari-harian yang itu bukan merupakan ibadah mahdhah, bukan, itu namanya adat. Makan, minum, tidur, jalan, baring, nah itu namanya adat. Kemudian kata beliau, wa man sarrahu an takmula lahu al-hurriyatu wat taharah min adnasil hududil al-bashariyah falyaj'al harakatihi wa sakanatihi bi dhahirihi wa batinihi marbutatun bil qanun asy-syar'i tabi'atun li isyarati syara' wal aql wa kaifa ma waqa'adamul adat ala lisan sufiyah fal maksud bi adkhulu fiha ala muqtada syahwati wal hawa wal istirsal maha dunan muhafazati ala adabi syar'iyyah. Kemudian barang siapa yang kepingin dia mendapatkan sempurna kemerdekaannya, lahu al-hurriyah wa tahara min al-adsas, dan dia bisa mendapatkan kesucian daripada kotoran-kotoran al-basyariyah, maksudnya daripada keburukan-keburukan, ya, al-khudus al-basyariyah, keburukan-keburukan manusia yang sifatnya manusia, maka hendaklah dia menjadikan semua geraknya, diamnya, ya, batinnya dan zahirnya semua harus sesuai dengan qanun, aturan syarak, qanun asy-syar'i, mengikuti isyarah-isyarah syarak, petunjuk syarak dan akal. Jadi masalah adat pun tetap harus mengikuti aturan syarak kalau kepingin dia hati menjadi orang yang bersih, ya, menjadi orang yang bersih, orang yang bagus. Jadi fal maqsudu bi adkhulu fi al muqtada syawa wal hawa wal istirsal dunal muhafazati al adab syariah. Di antara orang yang dia masuk ke dalam adat yang tapi keliru, tidak sesuai dengan syarat, yaitu orang yang melakukan adat kebiasaan sehari-hari tapi dilandasi dengan syahwat, bukan dilandasi dengan syariat. Makan dengan syahwat, kerja dengan syahwat. Syahwat apa? Saya duniawi, cinta dunia, cinta duit, kerja, cinta pangkat, syahwat semua. Bukan dilandasi dengan syariat, bukan. Cari duit pakai syahwat, semuanya pakai syahwat. Dasarnya itu syahwat. Apa? Ingin jadi orang kaya, cari duit. Itu namanya landasannya dia bekerja itu syahwat. Tapi kalau orang bekerja landasannya itu harus syarat. Syaratnya apa? Berarti saya bekerja ini, maksudnya ini ikhtiar yang diwajibkan kepada saya, dan niat saya untuk ibadah. Maksudnya ketika saya bekerja, saya dapat uang, saya bisa gunakan untuk menopang ibadah saya. Sarung saya dah jelek, bisa beli sarung baru. Baju saya dah buruk, bisa beli baju baru.
Kopiah juga harus ganti baru. Itu niatnya, dasarnya adalah syariat. Tapi ketika orang dia masuk ke dalam dunia, dasarnya sahabat sudah. Kenapa bekerja? Aku nak beli mobil bagus besar, mewah, rumah aku nak bikin besar, bertingkat 3, bertingkat 4. Itu namanya melakukan adat, dasarnya sahabat. Itu tidak bagus. Jadi walaupun itu sifatnya adat, kita tetap dasarnya kita harus syariat. Tidak boleh lari dari itu. Jadi kalau kita dasarnya sudah sahabat, maka seluruh adat kita ini jadinya buruk semuanya. Karena dasarnya itu bukan syariat. Wa qala hujjatul Islam fil arba'in al-asl. Bada kasar mutaba'atur rasul wa nabaha ala syai'in min asrari. Hadza kullu fil adat wa amma fil ibadat fala a'rifu li tariki sunnati wajhan illa kufran khafiyan aw hamqan jadiyan fa'rif dzalik. Aduh. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Arba'in Al-Asl, mungkin ini yang dimaksud kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Ini saya juga ngaji ada kajian kitab ini punya Imam Ghazali Al-Arba'in fi Usuluddin. Saya bacanya di Masjid Miftahul Jannah Kapling, punya Al-Imam Al-Ghazali. Kata beliau, Imam Ghazali setelah mendorong untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW, ya. Kemudian juga menunjukkan tentang rahasia-rahasia yang didapatkan ketika seorang mengikuti sunnah Rasul. Kata beliau apa? Hadza kulluhu fil adat. Ini semua urusan adat. Maksudnya untuk urusan adat kita pun harus ikut Nabi. Orang yang urusan adat kok tak ikut Nabi itu sudah jelek. Apalagi kata Imam Al-Ghazali, wa amma fil ibadat fala arifu li tarikis sunnah wajhan illa kufran khafiyan aw hamqan jaliyan fa arif dzalik. Adapun kalau masalah ibadah kok dia tak ikut sunnah Nabi, adab-adab Nabi, maka ini termasuk kufur yang samar, kebodohan yang nyata. Kata Imam Ghazali, orang urusan adat aja harus ikut Nabi, apalagi urusan ibadah. Itu loh maksudnya. Makanya untuk urusan ibadah itu harus lebih kuat lagi daripada urusan adat. Nah ini. Wa'lam annahu yang bagilaka antasdura jami' umurika bismillah fa inna sita antusammiya fil awalil amri wa qul idza tadzakarna bismillahi fi awalihi wa akhirih wajtahid alla tadkhula fi syai'in minal adat illa bi niyatin shalihah. Tengok, ini nasihat waliullah. Tengok, hendaklah engkau tidak melakukan segala sesuatu urusanmu kecuali engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya baca bismillah. Untuk urusan adat nih, kebiasaan hari-hari. Engkau nak melakukan apa saja, jangan lupa bismillah. Jangan lupa apa saja. Untuk urusan adat apa saja, jangan lupa bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna sita sama bi awalil amri fakul inda dzakarta bismillah bi awali wa akhir. Tapi kalau engkau terlupa, engkau sudah melakukan satu pekerjaan, umpamanya nak pergi ke pasar, starter motor, pengengkol motor, bismillahirrahmanirrahim, baru dengkol, gitu loh maksudnya. Engkol motor ini kan adat, tapi engkau, kata Sayyid Abdul bin Adad, engkau hendaklah dalam segala urusan keseharianmu, adatmu, kau nak ngelakuin apa saja baca bismillah. Kadang kita tak motor dengkul, tak hidup-hidup nyumpah-nyumpah ya. Bismillah dulu. Itulah. Ini tak nyumpah apa nih, apa keluar nih. Tak ada bismillah dari awal.
Jangan lupa yang motornya suka mogok tuh. Jaga tuh, jangan tak bismillah. Bismillah, selawat. Tambah sering mogok, tambah banyak pahalanya. Apa tak? Itu karena didasari tadi dengan syariat. Ibu-ibu goreng ikan, Bu. Nah, masukkan ikan ke kuali, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, Bu. Tuh rasa dia lain tuh. Ikan mata besar rasa tenggiri. Lain rasa dia, berkahnya jelas lain, enggak mungkin sama. Ibu coba tak percaya, goreng pakai 2 kuali. Yang satu pakai baca bismillah, baca selawat. Yang satu tak usah bismillah, tak usah selawat. Atau apa, jangan sumpah serapah pula. Lain. Yang ini Pak, jangan dimakan. Kasih kucing aja lah, aku nak makan yang ini. Iya, kucing pun gini-gini nak makan dia. Tahu dia ini tak berkah. Mutar-mutar dia makan, tak makan, tak. Lapar aja dimakan juga. Bismillah jangan lupa. Kita kadang orang Islam nih, bismillah pun lupa. Bismillah kalau nak makan itu baru bismillah. Selain itu tidak gitu. Apa saja. Masya Allah. Nak buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian wajib Allah tadkhula fi syai'in fil adat illa bi niyatin shalihah. Dan hendaklah engkau jangan melakukan satu pekerjaan kecuali dengan niat yang bagus. Nak melakukan apa saja harus niatnya bagus. Apa saja. Sekarang nak pergi, umpamanya nak pergi kemana ya? Jalan-jalan. Umpamanya niatnya harus betul. Jangan niatnya untuk nafsu, jangan niatnya untuk nafsu. Niatnya yang pokoknya ada ibadah, apa namanya, tadabbur. Tadabbur ni melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk refleksi lah. Nanti habis ini biar semangat lagi ibadahnya. Gitu. Apa saja dilakukan, nak kerja, cari rezeki yang halal, niatnya harus bagus. Fa idza labista thawbaka fanwi bihi satra auratik allati amaraka Allahu bi satriha wa abda bil yamin fi nabil qamisi wa akhirha bin naz'i. Ketika engkau mau pakai baju, maka niatkanlah untuk menutup aurat yang mana engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, biasanya kalau pakai baju tuh ada tak niat tuh? Pakai baju niatnya apa? Untuk menutup aurat karena Allah perintahkan. Niatnya bagus. Kadang-kadang nggak biasa pakai baju aja lah, malu lah tak pakai baju kan. Gitu aja niatnya. Masa nak pergi ke pasar tak pakai baju, malu lah. Kan tak mungkin lah. Tapi tidak ada niat ini Allah untuk apa? Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masukkan lengan yang kanan dulu, Bu. Ibu biasa-biasa lengan kiri dulu kayaknya nih modelnya nih. Senangnya macam kiri dulu. Kita, Bu, kalau pakai baju mesti ingat Nabi, Bu. Mesti ingat Nabi. Kalau kita biasakan, begitu pegang baju aja nih, dah ingat Nabi nih. Nabi pakai baju lengan kanan masukkan dulu. Ingat Nabi tak namanya? Ingat. Ini enggak. Aku sedang makan, ingat kamu. Aku sedang belajar, ingat kamu. Kamu pula. Kita taklah. Aku sedang makan, ingat Nabi. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Aku sedang minum, ingat Nabi. Nabi minum juga baca bismillah, tangan kanan. Aku sedang belajar, ingat Nabi, baca doa. Ya, itu kan kita ni nak tidur pun ingat Nabi. Nak tidur, Nabi kalau nak tidur baca doa.
Ini ikut baca doanya. Bangun tidur ingat Nabi. Nak sarapan bu, ingat Nabi, tak ingat suaminya. Suami dia belum sarapan, ingat Nabi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suami dia belum sarapan, ingat Nabi dulu. Tak apa-apa bu, kalau ingat Nabi dulu. Ini jangan Nabi pula dilupakan. Ingat. Jadi hidup kita ketika kita selalu membiasakan melakukan sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabda bil yamin binahwi qamis wa akhirha fin nazi. Bukanya bu, kalau buka baju bapak-bapak itu yang ditarik yang lengan kiri dulu nih. Nih kiri dulu. Pakainya yang kanan masuk. Bukanya kiri. Ini dah habis baju berapa baru tahu. Aduh, payah nih. Ya, baju dah mulai kecil, udah habis baju berapa? Baru tahu. Biasa masuk kanan, keluarkan kanan lagi, biasanya gitu, senangnya gitu kan. Saya bukan kidal, tidaklah. Sunnahnya tuh bukanya ini kanan yang kiri yang dikeluarkan, kiri. Itu baru aku buka baju, ganti baju, ingat Nabi. Kalau kanan tuh gini buka, tak ingat Nabi tuh. Sudah jelas. Apalagi makan tangan kiri mesti tak ingat Nabi itu. Tak ingat. Kalau ingat dia akan meniru baginda Rasulullah SAW. Warfa izaraka wa qamisaka ila nisfi saq fa in abaita fala tujawizil ka'ab. Dengarkan kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, angkatlah kain sarungmu dan bajumu sampai setengah betis. Fa'in abaita fala tujawizanna al-ka'b. Kalau engkau enggak mau gitu, maka janganlah bajumu tuh sarungmu melewati mata kaki. Jangan sampai. Jadi pakai baju, pakai sarung, pakai baju jamis macam gini itu jangan sampai melewati mata kaki, sunnahnya gitu. Dulu kenapa kok tinggi-tinggi? Karena zaman itu kan bergerak juga. Jadi zaman dulu tuh jalan tidak aspal, becek. Jalan orang sama jalan keledai jadi satu, sama jalan kuda, sama jalan onta itu jadi satu jalannya. Nggak ada onta sebelah sana, manusia sebelah sini, tak ada. Ya, mau di onta ke, mau di himar keledai ke, mau manusia ke, ini jalannya. Aspal ternyata belum ada, jadi jalannya becek, apalagi hujan. Makanya kalau di zaman dulu itu cenderung pakai sarungnya karena kenapa? Kalau sama Rasul disuruh tinggi agar tidak kotor. Di zaman Rasulullah SAW itu alasannya diantaranya. Kenapa kalau ke bawah? Alamak, kalau zaman dulu selesai lah. Apalagi dah hujan, jalan habislah langsung kotor. Rasulullah ini suka kebersihan. Islam itu bunyad dinu ala nadzafah. Agama itu dibangun atas dasar kebersihan. Jadi makanya gitu. Jadi makanya waktu zaman dulu itu cenderung dia lebih tinggi. Terus bukan berarti harus atau wajib di bawahnya, ini tak boleh. Ke bawah lagi boleh, tetapi jangan melewati mata kaki. Mentok di mata kaki, mentok. Ya, ini sunnah Nabi. Sunnahnya Nabi, ikut sunnah Nabi. Karena di dalam sebuah hadis mengatakan ma tahtal ka'bain finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki itu masuk neraka, di neraka. Tapi ini satu hadis. Ada hadis lagi, man jarra thawbahu khuyala, bahasanya. Barang siapa yang menyeret bajunya dengan sombong. Nah, ini ada sebagian ulama sekarang ini, mohon maaf. Jadi ada sebagian kelompok ini yang pokoknya tak mau tahu, harus setengah betis.
tak mau tahu. Hadisnya Rasulullah, man tahtal ka'bain finnar, apa yang di bawah mata kaki itu masuk neraka. Sementara kita kebanyakan ini mengikut pendapat yang tidak harus masa apa namanya ini di setengah betis, tapi seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asyid Abdullah bin Al-Haddad, boleh ke bawah lagi, tapi jangan sampai di bawahnya mata kaki. Nah itu. Terus lagi, ada lagi hadis Rasulullah itu mengatakan yang dosa itu yang diseret tapi khuyala, sombong. Sombong itu baru haram. Tapi sekedar panjang, tapi dia bukan karena sombong di dalam hatinya, tidak, itu tidak dosa. Tapi kalau sombong baru dosa. Sementara ada kelompok ini dia cuma ngambil satu hadis saja, pokoknya yang di bawah mata kaki neraka, berarti dosa. Sementara ulama yang satunya menggabungkan dua hadis, manjar rasulullah khuyala, barang siapa yang menyeret bajunya dengan kesombong, nah itu baru dosa. Di bawah mata kaki sampai terseret, sombong, baru dosa. Kok bisa? Iya, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika ada teguran begitu, tidak boleh di bawah mata kaki diseret, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kata bilang, sarung saya ini selalu turun, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini orangnya kurus, jadi dia sarungnya karena sering turun, dinaikkan lagi, kemudian sering turun ke bawah lagi, naikkan lagi. Kata apa kata Rasulullah? Lasta minhum, kata Rasulullah, engkau ini tak termasuk golongan mereka. Turunnya sarungnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan karena kesombongan, bukan karena sombong. Yang tak boleh ini memang diseret betul dia, tapi karena gaya dia, sombong, itu yang haram, tak boleh. Kalau zaman sekarang macam tak ada lagi ya. Kalau zaman dulu pakai celana apa tuh, cut bray entah apa benda nama dia kan, itu sampai diijak-ijak sampai berlubang-lubang celana tuh. Itu memang sengaja, itu gaya tuh. Memang diijak dia betul sampai berlubang sampai apa. Itu tak boleh. Gaya ini yang namanya khuyala, untuk kesombongan. Baju megah, jalan diseret itu, mantap baju dia, diseret dia, khuyala, itu dosa, tak boleh. Jadi kalau kok dia bajunya sampai ke bawah tapi hatinya bukan karena sombong, itu kasusnya seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sarungnya selalu turun, tapi karena memang licin untuk macam mana dia turun naikkan lagi, turun naikkan lagi. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi ini membuktikan bahwa sesungguhnya tidak harga mati sarung itu harus setengah betis, dan kalau di bawah mata kaki dosa, enggak harus gitu. Ada tanda petiknya kalau itu dilakukan karena kesombongan. Kalau kita pukul rata pokoknya dosa, berarti Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kata Rasulullah, kau tak termasuk golongannya. Dia orang yang bilang, ini Sayyidina Abu Bakar masuk. Nah ini ya, Nabi bilang tak, kau bilang masuk pula. Kan gitu. Kalau pukul rata tak mau tahu, sombong tak sombong, haram. Nah, jadi ada begini kelompok yang seperti ini. Jadi sombong tak sombong, haram. Sementara Sayyidina Abu Bakar Siddiq macam gitu. Tapi kata Rasulullah, engkau tak termasuk golongannya. Nabi bilang ini tak termasuk. Ini orang dibilang kok sombong tak sombong, berarti Sayyidina Abu Bakar kena. Nah, ini kita nak ikut Nabi, kena ikut engkau. Nah gitu intinya. Itu sedikit tentang baju. Kenapa orang itu cara nengok tinggi-tinggi, cingkrang-cingkrang kata orang kan gitu. Nah itu intinya, jangan sombong. Nak pendek ke, nak panjang ke, jangan sombong. Pendek pun kalau sombong pun dosa juga. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar sampai ke bawah, tapi kita taklah, kita tetap di atas mata kaki. Bukan berarti kita mengingkari sunnahnya, itu tidak, ya tidak sama sekali. Cuma kadang-kadang zaman ini berkembang, terus ya seperti macam sekarang ini kan istilahnya tanah kawasan bersih,
nggak ada apa-apa, nggak ada lumpur, nggak rawan kotor. Itu intinya kita ini tidak apa istilahnya, jangan sampai lebay sampai ke bawah terus sombong, itu haram. Walil mar'ati irsalu sawbiha 'alal ardi min kulli nahiyatin qariban min sulusai dhira waj'al kumaku qamisuka ila rusuk. Tengok bajunya wanita solehah itu, Bu. Ini lagi. Kalau orang perempuan tuh sunnahnya bajunya itu sampai di tanah, bahkan gitu. Bayangkan. Sunnahnya perempuan tuh, Bu, bajunya itu khusus sampai di tanah untuk nutup aurat. Mungkin bukan tak bajunya setengah betis, bawahnya pakai kaos kaki. Tak gitu. Sepatu, wah gaya. Nah, tapi justru sunnahnya sampai ke bawah, ke tanah. Karena untuk nutupi semuanya. Sampai dikatakan ini qariban min sulusai dhira. Panjangnya ini sampai sepertiga dhira. Satu dhira segini. Sepertiganya berarti seginilah. Lebihnya ke bawah nih, Bu, segini. Macam mana juga? Macam mana ini dulu gitu, Bu. Makanya itulah saya bilang, zaman ini berubah. Zaman ini berubah. Intinya, Bu, diambil, jangan menampakkan ya bagian kakinya gitu. Kalau kita sekarang kan tidak, perempuan malah pakai celana jeans. Apa lagi? Kacau lah, entah sunnah siapa pun tak tahu. Itu begitu jauhnya kita dari agama. Jauh. Waj'al qamisika ila rusuk. Nih. Ini namanya kum. Ini sampai rusuk nih sini. Macam baju saya nih. Nih, Bu, sampai di sini. Kadang-kadang ibu-ibu bikin baju segini dibikin dia. Entah apa benda, menggelam banyak pasang sini. Ada ngapa lah, Bu, tangan kau segini, perempuan. Bajunya memang dibikin dia segini. Dia nak taruh gelang 1, gelang 2, gelang 3, gelang 4, gelang 5, gelang 6. Heran pula kadang-kadang. Itu jelas tak mengikuti sunnah Nabi. Sudah jelas itu 1000% sudah. Tidak mengikuti syariat. Au ila atrafil asabi, atau boleh sampai di ujung apa nih? Asabi sini, panjang sampai ujung sini boleh, tapi tidak boleh melewati. Enggak boleh melewati. Fala tusrif, berlebihan, jangan berlebihan. Waqad kana kum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusukh. Dulu lengan bajunya Rasul ini memang sampai di rusukh. Ini rusukh namanya. Rasulullah itu bajunya memang segini. Rusukh. Waqatun ala qamisin lahu waqata ala alayya qamisin lahu ila atrafil asabi wala tattakhidh minal malabis illa ma tahtaju ila lubsiha wala tatahar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.